Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini membahas tentang muncul fenomena baru di media sosial belakangan ini, yakni anak-anak takut dijemput oleh Gubernur Deddy Mulyadi jika tidak mematuhi orang tua. Ketakutan ini muncul usai para anak-anak tersebut ditunjukkan video Deddy Mulyadi yang memperingatkan anak-anak yang tidak mematuhi orang tua agar bersiap dijemput ke barak militer. Di samping itu juga ada seorang wanita dengan berani menyuruh untuk menurunkan Kang Deddy Mulyadi dari jabatannya sebagai gubernur. Di lain pihak ada seorang bapak dengan suara lantang menghimbau agar Deddy Mulyadi ditangkap. Nah, seperti apa sebenarnya fenomena ini? Mari kita simak video selengkapnya dan tonton sampai habis, jangan sampai gagal paham. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Lagi-lagi fenomena baru terjadi di Jawa Barat. Ini semua gara-gara Kang Deddy Mulyadi. Pelatihan kedisiplinan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi berdampak sangat nyata. Bukan saja masalah kenakalan remaja, tetapi juga membantu para orang tua mendisiplinkan anak-anak mereka. Banyak orang tua mendidik anaknya agar mau belajar, tidur dan makan dengan cara pura-pura lapor Pak Deddy Mulyadi. Cek Pak Deddy naon? Berarti ke orang tua harus apa? Nurut. Kalau nggak nurut, berarti kudu tidur jam berapa sekarang anak sekolah? Jam 8. Harus nurut ya. Takut? Sok kayu buru tidur ya. Ke sekolah jalan kaki ya. Pak Deddy, si kakak nih sambil nonton Pak Deddy. Pak Deddy nih. Nonton. Enggak mau. Udah katanya Pak Deddy, udah si kakaknya udah gak nonton, udah bager, baik. Pak Deddy titah belajar teh kalakah nonton. Siapa Deddy tah? Pak Deddy. Ayo belajar, ayo bisa dibikin ke Pak Deddy. Siapa Deddy tah? Andi, siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo. Aku mau Siapa makan. yang nggak mau tidur? Siapa yang jajan terus? Iya, aku nggak jajan. Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Enggak. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya? Iya. Sama papa dan mamahnya? Ayo sobat. Ayo nanti Pak Guru datang loh. Ya udah Pak Deddy, maafin ya. Aku mau jadi anak baik. Nah, ternyata anak itu bukan soal bandel, tapi didikan orang tua juga sangat berpengaruh. Memberikan sedikit rasa takut adalah hal wajar selama itu berdampak baik dan positif bagi si anak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum Pak Deddy, kita udah perpisahan nih pakai baju sekolah. Iya Pak, enggak make up, enggak apa? Enggak make up sih. Nanti hasil sendiri gitu. Ya ini Pak Deddy, jadi perpisahan punya sekolah Pak Deddy tuh. Aturan Pak Deddy nih. Ya. Gadget yang make up yang penurus nih Pak. Hai, anak-anakku di seluruh Jawa Barat. Perpisahan yang murah, meriah tapi megah, itulah kebanggaan saya saat ini. Saya sangat menikmati tayangan-tayangan videonya, menggugah, membuat air mata saya jatuh. Ternyata anak-anak Jawa Barat kreatif dan memiliki prospek masa depan yang hebat. Untuk itu, teruslah berkiprah, teruslah berkarya. Video yang terheboh, video yang termegah, video perpisahan yang termurah akan mendapat hadiah. 50 juta untuk juara pertama, 40 juta untuk juara kedua, 30 juta untuk juara ketiga, 20 juta juara keempat, 15 juta juara kelima, 10 juta juara keenam.
Pokoknya tayangan-tayangan yang ditayangkan di akun media sosial kalian, aku akan melihatnya. Dan nanti akan diumumkan siapa video yang paling keren. Pokoknya terus berkarya, biar murah, kita tetap gagah. Pada yakin banget sih Kang Deddy Mulyadi KDM itu gubernur. Kata gue turunin dah KDM dari gubernur tuh, turunin, jangan jadi gubernur. Tonton dulu videonya sampai habis karena gue mau nayangin videonya Kang Deddy Mulyadi biar kalian semua paham kenapa gue tiba-tiba marah. Masa sih gubernur pidato nggak pakai teks? Emang boleh pidato nggak pakai teks kayak gitu? Karena dia ngerti lapangan dan dia bekerja dengan hati, dia bekerja jujur. Emang boleh nggak pakai teks kayak gitu? Ada gubernur yang begitu? Ada, itu Deddy Mulyadi doang tuh begitu. Kang Deddy doang yang begitu. Nih, gue kasih tunjuk videonya. Lu tonton videonya baik-baik ya. Yang gak ngerti bahasa Sunda, ada translate-nya di tengah-tengah. Indonesia budak make motor, beli udur, minuman, balik peting, pamarentah na cicing, tindakan. Tapi lamun aya kekerasan ka budak ribut sa alam dunya, kabeh ngilu komentar. Ya, lamun hayang mere pelindungan ka anak Indonesia, lain ukur urusan ayeuna dibawa ka barak militer, geura lindungi anak urang tinu korban motor, tinu korban Mobile Legend, tinu korban HP, tinu korban minuman keras, ciu, eksimer, geura belerkeun eta ku sararea. Siap ningali tayangan aing banges tiba heula nguruskeun eta, tong boro jadi gubernur, keur jadi anggota DPRD aing mah kurang ngabubarkeun ieu kabeh. Nganggur ge dibubarkeun penambangan, penjualan eksimer, minuman keras, ciu ku aing dilawan kabeh baheula. Ayeuna komo ayeuna jadi gubernur. Lamun kuring hayang populer-populeran geus wae anggarkeun bansos sing loba, mere duit sing loba, tapi kuring ngalobaan bansos, mere duit sing loba ka masyarakatna, teu ngarobah cara berpikirna, teu ngarobah cara bertindakna. Aing geus ngamiskinkeun rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat moal beunghar ku bansos. Rakyat Jawa Barat moal makmur ku dibere bantuan analisis kuring. Jelema nu terus-terusan dibere bantuan lain maju, kalah kamingkin ambruk di lembur ge ayeuna mah geus tong ngaramet. Naon gigi menang 10 kilo kalah karedul narima bansos ngarariung duit bansos pakai bayar panghemo lamun bansos terus ke politika arek pemilu dilobaan bansos embung aing hayang urang Jawa Barat jadi raja di lemurna sorangan teu jati kasilih ku junti leuwih ciri ilang cara nu aya ukur bugana aing hayang urang Jawa Barat lain tukang inyeman bank emo aing urang Jawa Barat lain tukang minjeman pinjol aing hayang urang Jawa Barat jelema jara di sakola angina dedeuhan ulasan Asia ieu aing hayang jadi maung kabeh urang Jawa Barat teh sia jadi bebek. Dengerin, Kang Deddy mau warga Jawa Barat jadi harimau, bukan jadi bebek. Setuju itu gua sama KDM, setuju gua sama Kang Deddy itu. Bansos itu bukan membantu, tapi malah bikin bobrok. Asal-asal dibantu, dikasih bansos malah dienakin. Mentang-mentang dibantu bansos, no, lo lihat tuh, nongol nggak di FVP lu, ada bapak-bapak yang anaknya hampir 12. Udah sempet gua kontenin juga, yang belum nonton silakan nonton. Dikasih BLT, bantuan langsung tunai, duitnya dipakai buat bayar bank, buat bayar utang. Tuh, dikasih bantuan sama pemerintah, bukan dipakai segimana-gimana, jadi dipakai sebaik-baiknya gitu ya. Malah dipakai yang begitu-begitu, dipakai ciu, eksimer, dan segala macam. Tuh yang diomongin sama Kang Deddy itu bener. Pertanyaan gue, anak-anak yang pada begitu, yang pada di pinggiran jalan, yang pada mabok-mabokan gitu, KPAI kemana? Kemana doi? Terus buat para haters ya, buat para orang yang selalu ngatain buzzer, terus yang ngatain Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan apa segala macam, itu lu tonton videonya. Lu tonton, dia kalau emang cuman mau pencitraan, cuman mau cari muka doang, udah dari dulu dia tinggal bagiin aja sembako, bagiin aja bansos. Tapi beliau nggak mau kayak gitu, karena itu bukan cara mendidik yang baik. Bahasa simpelnya gini deh, Kang Deddy Mulyadi itu nggak mau rakyat Jawa Barat itu jadi mental pengemis. Hah? Jadi mental miskin tau gak lo? Apa-apa tinggal minta, apa-apa minta ke pemerintah, apa-apa minta bantuan gitu bahasa simpelnya. Nggak ngerti juga, ya udah lu sekolah lagi deh, lu ngulang deh. Dari sebelum Kang Deddy Mulyadi itu jadi gubernur, beliau sudah mengerjakan hal-hal seperti itu. Jadi kalau lu pada bilang Kang Deddy Mulyadi pencitraan, iya pencitraannya bertahun-tahun. Konsisten tuh, pencitraannya konsisten tuh. Hah, konsisten. Hari gini mana ada pencitraan konsisten, sayang, nggak ada. Makanya semuanya ketebak kalau pencitraan cuman pas kampanye doang, karena semuanya pencitraan. Kalau Kang Deddy mau pencitraan dari dulu, dari zaman baheula, doi udah pencitraan. Jujur ya, jujur, gua tuh dari dulu emang nggak terlalu suka sama namanya bantuan pemerintah bansos itu ya. Kayak maksud gua, bukannya gua nggak setuju 100% nggak setuju, enggak, tapi gua lebih ke kayak ini kalau misalkan ditolong terus pakai bansos gitu ya, lama-lama tuh masyarakat tuh pemikirannya jadi kayak oh ya udahlah, nanti juga dibantu kok sama pemerintah, nanti juga dapat bansos kok, tinggal daftar aja, tinggal bikin surat keterangan tidak mampu aja dan segala macam, dapat deh bansos. Nah akhirnya timbullah tuh pikiran-pikiran, ya udahlah gue bikin anak lagi aja, banyak anak banyak rezeki, bla 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 bla. Ya udahlah, hari ini duitnya dipakai buat yang lain aja, besok kan bansos turun dan segala macamnya. Itu bener-bener pemikiran yang tidak mendidik menurut gue. Lu jadinya jadi punya mental pengemis, mental miskin, mental minta-minta, mental maunya dibantu terus, mental lu jadi nggak mau berusaha.
Kenapa gue bilang Kang Deddy Mulyadi turunin aja jadi gubernur? Iya, biar dia naik jadi RI 1. Tapi sebelum dia jadi RI 1, biarkan dulu dia menjadi gubernur Jawa Barat setidaknya 10 tahun, habis itu naik RI 1. Ya, kasih dulu sekarang Bapak Prabowo Subianto untuk menjabat. Kalau bisa 2 periode juga ya. Jadi nanti habis dari Bapak Prabowo, udah lumayan rapi, udah lumayan tertata, diganti sama Kang Deddy Mulyadi. Pasti jadinya perfect alias sempurna. Karena menurut gue kalau masa jabatan cuma 1 periode atau 5 tahun, menurut gue kinerjanya kurang terlihat gimana-gimana gitu ya. Tapi kalau udah 2 periode 10 tahun itu biasanya baru hasilnya kelihatan. Karena 5 tahun pertama itu pasti awal-awalnya kan masih penyesuaian dulu, masih penilaian dulu, peninjauan dulu, ini itu. Nanti kelar-kelar dikerjainnya ya kelar periode kedua udah mulai rapi lah. Udah Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, tenang-tenang aja di situ dulu ya, tenang-tenang dulu jadi gubernur ya 2 periode. Abis itu kalau mau naik jadi RI 1, gua dukung paling depan, Pak. Gua nggak kebayang kalau Kang Deddy Mulyadi yang jadi presiden gimana nih. Buat KPAI, udah mendingan lu ngurus kereta api aja, nggak usah ngurusin anak. Buat KPAI ya, ngurusin kereta api aja, jangan ngurusin anak. Tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian. Saya harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah. Tangkap Kang Deddy. Setelah ditangkap, bawa ke Jawa Timur, ganti menjadi gubernur Jawa Timur, dan Bu Khofifah pindah ke Jawa Barat. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur membutuhkan Kang Deddy. Bapak-bapak punya anak hampir 12 disuruh vasektomi sama Kang Deddy Mulyadi, KDM. Malah jawabannya bikin es mochi. Gua nggak tahu video ini udah nongol di FYP kalian atau belum. Pokoknya ada bapak-bapak yang anaknya itu 11 ya. Beberapa masih kecil, beberapanya itu disuruh keliling ya jualan kue. Istrinya buat kue di rumah tapi bapaknya nganggur, say. Udah gua bahas di konten gua yang sebelum-sebelumnya nih. Yang ini viewersnya udah tembus 4 jutaan lebih. Yang belum nonton silahkan ditonton. Gini nih orang-orang yang kayak gini nih ya. Nggak mampu, dikatain miskin marah, disuruh vasektomi, dibilang melanggar hukum agama, HAM, dan lain-lainnya. Itu 11 anak dari yang kecil sampai gede, semuanya ngiter dagang, ibunya bikin kue di rumah, bapaknya nganggur. Setelah gue pikir-pikir ya, bener kata Kang Deddy, kalau nih bapak harus divasektomi. Tapi permasalahannya menurut gue, vasektomi itu tidak menyelesaikan masalah nih bapak. Masalahnya, abis dia vasektomi, emang si bapak bakal kerja, bakal dia yang ngiter jualan kue. Belum tentu juga kan, bisa jadi nggak sama sekali, tetap aja anak-anaknya yang ngiter jualan kue, bapaknya tetap nganggur. Vasektomi katanya haram dan menyalahi aturan agama, terus melanggar hak asasi manusia dan apalah itu segala macam gitu ya. Tapi melantarkan anak itu halal gitu. Menelantarkan anak dan suruh anak kecil ngiter di jalanan jualan gitu, itu bagus gitu, itu halal gitu. Ini buat istrinya ya, buat si ibu anak 11 nyaris 12 ini ya, Bu, ibu punya otoritas untuk tubuh ibu sendiri gitu. Kalau suami ibu nggak mau vasektomi, ya ibu lah yang pakai KB gitu. Gratis kok di puskesmas kalau nggak salah. Atau kan ibu bisa berhubungan goyang sambil pakai pengaman gitu, Bu, ya. Sebenarnya ini mau punya anak 20 juga nggak ada yang salah gitu. Yang bikin salah adalah suami ibu nganggur dan keluarga ibu beserta suami ibu beserta anak-anak ibu itu keluarga yang kurang mampu, Bu. Jadi kalau anak ibu nanti nambah lagi nih ya, itu yang jadi masalah, Bu. Anak itu memang rezeki dari Allah ya, Bu, Pak, Opa, Oma, Mami, Papi, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Anak itu tidak minta dilahirkan. Jadi kalian sebagai orang tua yang bergoyang, yang membuat ya, yang memutuskan untuk punya anak 10, 20, 50 ya. Kalian yang memutuskan, kalianlah yang harus berkewajiban memenuhi kelayakan hidup anak-anak kalian. Anak itu nggak minta dilahirkan. Dan anak-anak itu berhak punya kehidupan yang layak. Banyak keluarga kurang mampu, bahkan tergolong miskin gitu ya, punya anak lebih dari 3, 4, 5, 6 itu ya 11, nyaris 12, 13, banyak banget ya. Dibilang miskin marah ya. Suami buruh tani serabutan, istri juga IRT doang ya. Disuruh KB bawa-bawa agama, dibilang haram segala macam. Anak kurang gizi, berpendidikan kurang gitu ya, pendidikannya kurang, nyala-nyalainnya pemerintah. Vasektomi haram, nyari duit sejak balita wajar. Aduh Gusti. Udah gitu ya, nih si bapak selalu berlindung di balik kata takdir Allah. Seolah-olah Allah yang salah. Dia yang berbuat, dia yang memutuskan, seolah-olah Tuhannya yang salah. Banyak anak, banyak rezeki. Iya, anaknya yang cari rezeki masing-masing, gitu maksudnya. Katanya juga ada yang bilang si bapak ini ya, si suaminya ini sakit gitu ya. Lalu bagaimana dengan VT yang kemarin gue buat, yang bapak-bapak stroke ringan, ya, yang angkotnya reot, yang nabrak mobilnya Kang Deddy, itu gimana? Yang 1 hari narik dari pagi sampai tengah malam, itu cuma baru dapat 60.000, itu gimana? Terus ini anak ya yang keliling jualan kue dari yang kecil sampai yang gede. Nah ini KPAI kemana ini? Ini perlindungan anak ini kemana? Mindset banyak anak banyak rezeki itu harus diubah ya. Kalau banyak anak itu banyak juga pengeluarannya. Sebelum si anak nanti gede dan bisa mengembalikan rezeki-rezeki yang orang tuanya udah kasih ke anaknya, orang tuanya dulu lah yang harus ngasih ke anaknya. Dari mana sih konsepnya tuh? Banyak anak banyak rezeki itu
tahun kapan gitu, tahun kapan, ini kapan, itu tahun kapan, abad kapan itu. Hidup miskin susah nyalain pemerintah, sendirinya udah tahu miskin bikin anak banyak-banyak, dasar. Like, comment, and subscribe. Dan share. Kang Deddy Mulyadi alias KDM belum pernah masuk kantor sejak menjabat. Ini gubernur kerja nggak sih? Masa iya kerja nggak pernah ke kantor? Dia kan kerja di bagian pemerintahan. Gimana caranya dia nggak ke kantor? Seumur-umur ya, puluhan tahun gue tinggal di Bekasi, gue baru ngerasain Bekasi itu punya gubernur. Soalnya gubernur yang kemarin itu cuma diem duduk ya di Bandung. Dan ternyata Kang Deddy jawabannya apa? Masalah nggak akan selesai hanya dengan duduk di kantor. Mantep banget Pak, mantep. Bahkan ya selama konten-kontennya Kang Deddy itu seliweran gitu di FYP gue gitu, gue belum pernah ngeliat seragam kantornya dipakai. Gue nggak tahu gue ketinggalan kontennya dia atau emang belum pernah dipakai atau jarang dipakai atau dipakai tapi nggak diperlihatkan di kontennya dia. Gue nggak tahu seragamnya dia yang mana, yang kayak gimana, nggak tahu, gue nggak pernah lihat. Emang kayaknya single itu adalah pilihan terbaik gitu loh. Jadi nggak ada memenuhi kebutuhan istri gitu. Nggak ada yang kepengen beli Hermes, beli LV, beli Dior, beli YSL, beli apalah itu. Menurut gue ini Kang Deddy Mulyadi ini keren banget, keren banget. Gue yakin pasti banyak yang benci, pasti banyak yang nggak suka. Pokoknya di Konoha ini kalau banyak yang nggak suka, banyak yang benci, itu udah pasti kerjanya bagus, jujur, amanah, udah pasti itu dibenci. Pemimpin itu harus mendengarkan keluhannya masyarakat secara langsung, harus terjun langsung ke lapangan. Pemimpin itu harus turun menemui masyarakatnya, mendengarkan keluhannya, itulah leader. Banyak banget tuh gubernur yang nggak mau menemui masyarakatnya, nggak mau menemui warganya, nggak mau nimbrung bareng sama warganya, banyak banget. Gua tuh bangga banget ya sama orang yang terjun langsung ke lapangan, melihat situasi dan kondisi di lapangan gitu. Ketimbang lu diem di kantor, lu setiap hari ke kantor, tapi lu nggak tahu perkembangan proyek lu sampai mana, lu nggak tahu perkembangan pekerjaan lu sampai di mana dan segala macamnya itu. Ya ke kantor iya, tapi kalau setiap hari di kantor, sedangkan lu adalah seorang gubernur yang harus mendengarkan keluh kesah warganya, terus lu duduk diem doang di kantor, gimana caranya lu bisa tahu kalau anak buah yang lu suruh itu kerjanya bener? Ya bener kata Kang Deddy, duduk di kantor itu tidak menyelesaikan masalah, setuju gue. Ini mah harusnya bukan Kang Deddy, tapi King Deddy. Di kantor itu cuma teori sayang, tapi prakteknya ya di lapangan dong. Kerja kalau cuma di kantor, kalau cuma teori, semua orang bisa. Tapi nggak semua orang bisa turun terjun langsung ke lapangan dan nggak semua orang punya skill.